dalam surga, sorakan haleluya. Dapatkan jalan mengenang abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kabar ilahi, setia pada sang raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo Suster Frater, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Gereja sekarang memperingati Santo Thomas Rasul. Tingkatan perayaan adalah pesta. Dari Thomas inilah kita akan belajar bagaimana menggapai kekudusan. Hari ini pula kita masuki Jumat pertama di dalam bulan Juli. Kita akan menghayati semangat hati kudus Yesus. Semoga hati kita senantiasa mengikuti hati kudus Yesus. Saudaraku, mari kita mengawali Ekaristi kita sore hari ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan yang penuh belas dan kasih. Kita menyadari dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Tuhan atas dosa itu, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ucup misa sore hari ini yang pertama diminta oleh keluarga Andi Kristanto mendoakan arwah Bapak Thomas Setio Nugroho yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Bersama dengan seorang ibu mendoakan arwah Monsinyur Yulianus Sunarko, Romo Widiatmoko SY dan Romo Sukiri SY. Juga mohon berkat Tuhan bagi keluarga ini agar dapat menyelesaikan urusan keluarga dengan bijaksana. Mohon rahmat kesehatan bagi Krishna dan Sinta dan dibebaskan dari kuasa kegelapan. Dari keluarga Ibu Nani bersyukur atas hari ulang tahun cucu Axel Krishna Pratama, ulang tahun yang ke-6.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percayakan nama Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikut dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Yesus berkata, hai Thomas, karena telah melihatmu aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku.
dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, gereja adalah persekutuan umat Allah yang kudus. Setiap anggota gereja dikuduskan berkat baptisan yang diterimanya dan berkat pencurahan Roh Kudus. Kekudusan ini tidak otomatis didapat atau diperolehnya, namun terus diperjuangkan. Perjuangan pada kekudusan itu bisa lewat hal-hal yang sederhana dan sehari-hari, kata Paus Fransiskus kita. Bagaimana kita menghayati tugas dan panggilan kita masing-masing, bagaimana kita bekerja yang baik dan bertanggung jawab di posisi kita masing-masing, itu juga menjadi jalan kekudusan kita. Thomas Rasul Yesus juga berjuang menggapai kekudusan itu. Caranya ialah ia berani mengakui kesalahannya dan bertobat. Itu nampak dalam kata-katanya, ya Tuhanku dan Allahku. Selain pertobatan yang ada, muncullah iman yang luar biasa, iman yang dahsyat dari dalam diri Thomas. Saudara-saudara yang terkasih, Thomas yang kurang percaya itu akhirnya percaya dengan sepenuh hati setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dia membuktikan luka lambung Yesus yang tertusuk tombak, dan akhirnya dia pun wafat dibunuh dengan ditusuk tombak pada tubuhnya 3 Juli tahun 72 Masehi di India. Maka Thomas selain Rasul Tuhan juga seorang martir. Saudara-saudara yang terkasih, juga dalam doa litani Hati Kudus Yesus bagian akhir disebutkan, ya Yesus jadikanlah hatiku seperti hatimu. Memiliki hati seperti hati kudus Yesus adalah juga menjadikan kita memasuki jalan kekudusan itu. Hati kudus Yesus penuh belas kasih, penuh kerahiman, penuh pengampunan dan cinta. Maka saudara-saudara yang terkasih, merayakan pesta Santo Thomas Rasul dalam Jumat pertama ini, kita belajar bagaimana menggapai kekudusan kita dengan yang pertama, berani mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, dan terus membangun semangat pertobatan seperti Thomas. Yang kedua, memiliki hati seperti hati kudus Yesus, penuh belas kasih, penuh pengampunan dan cinta. Semoga rahmat Tuhan membantu perjuangan kita menggapai kekudusan. Allah yang penuh cinta, jadikanlah hati kami masing-masing seperti hati kudus Yesus yang penuh belas kasih, penuh pengampunan dan cinta, agar semakin banyak orang menikmati aliran rahmat dari hati kudus Yesus itu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anugerahilah kehidupan abadi
saudara kami Bapak Thomas Tio Nugroho yang telah kau panggil 2 tahun yang lalu, Monsinyur Julianus Sunarko, Romo Widyatmoko SY dan Romo Sukiri SY, dan juga ampunilah segala dosa mereka. Masukkanlah mereka semua dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon, Allah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan Kau berkati juga keluarga seorang ibu agar dapat menyelesaikan segala urusan keluarganya dengan bijaksana. Dan juga anugerah keramat kesehatan bagi Krishna dan Sinta agar mendapatkan pembebasan dari segala belenggu kehidupan yang dialami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Nani ya Tuhan atas hari ulang tahun kelahiran cucunya yang ke-6, Axel Krishna Pratama. Limpahkan berkat-berkat yang dia butuhkan dalam pertumbuhannya jadi anak yang baik. Dia semakin hari semakin mengenal kehendak-Mu melalui orang tuanya dan juga menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia. Jagalah anak ini ya Tuhan dalam pertumbuhan selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terlanjut dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pelindung umat beriman, kami persembahkan kepadamu kebaktian yang layak bagi kami sebagai abdi-abdimu. Seraya mohon dengan rendah hati, jagalah rahmat-Mu dalam diri kami, berkat kurban puji syukur yang kami persembahkan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas saja Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dalam diri para rasul-Mu Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu sekarang dan selalu
bersama seluruh laskar surga, malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan buah badan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa kami doakan hari ini Bapak Thomas Tio Nugroho, Monsinyur J. Sunarko, Romo Windiatmoko SY, dan Romo Sugiri SY. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, teristimewa Santo Thomas yang kami rayakan hari ini, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita satukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Semoga penyelamat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang
Kita doakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami di waktu ajal. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi Thomas, tetapi percayalah. Marilah berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam sakramen ini kami benar-benar menyambut tubuh darah putramu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas kami imani dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga iman itu kami hayati pula sepanjang hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah ini kita akan mengadakan adorasi sakramen Maha Kudus. Tapi sebelumnya saya umumkan lebih dahulu pengumuman perkawinan yang ketiga. Akan melangsungkan sakramen perkawinan Disa Putri dari Agustinus dan juga Hartantio dari Karanganyar. Apabila ada yang mengetahui halangan atas rencana perkawinan ini, mohon memberitahu kami. Yang kedua, akan dibuka kursus persiapan perkawinan untuk tahap ini, tahap kedua, tanggal 31 Juli, 1 dan 2 Agustus dengan biaya per orang Rp175.000 dengan mendapatkan 1 buku materi yang akan dibagikan untuk Anda masing-masing. Terima kasih kepada semua yang terlibat, tim Komsos yang dengan tekun dan setia memperbaiki, membenahi, melengkapi, menyempurnakan. Hampir 30 kali mereka hadir di sini untuk fasilitasi kita dalam live streaming, dan juga petugas liturgi, perlengkapan, Ramoranto, dan juga petugas lektor, organis, pemandu lagu, dan siapapun yang ambil bagian dalam misa hari ini, sosialisasi dan juga simulasi untuk persiapan misa kita di new normal nanti. Mari sekarang kita siapkan hati untuk mengadakan adorasi sakramen Maha Kudus. Halaman 30 nomor 1.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dalam mengamalkan tempat kami dalam langkah-langkah yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Buku halaman 11. Yesus yang penuh kasih, Engkau begitu mengasihi dunia ini, tetapi betapa kami sering mengabaikan kasih-Mu itu. Maka kami akan melakukan silih atas segala kelalaian dalam hidup kami yang amat melukai hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, janganlah memperhitungkan dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami akan melakukan silih bagi mereka yang tegar hati dalam ketidakpercayaan, bagi mereka yang meninggalkan terang, dan bagi yang tersesat seperti domba yang tanpa gembala, dan juga bagi mereka yang mengingkari janji baptisnya dan yang menghindari beban tentang perintah-Mu. Kami ingin melakukan silih atas segala dosa masyarakat kami, atas kecurangan umat-Mu, atas sikap tak peduli kami, atas sikap melawan gereja-Mu, atas sikap tidak hormat dan penghinaan terhadap kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-Mu. Itulah dosa-dosa yang menyebabkan Engkau wafat, tetapi kami ingin ikut ambil bagian dalam penebusan-Mu dengan membawa ke altar korban hidup yang Kau laksanakan di salib. Kami juga ingin ikut serta dalam penderitaan Santa Perawan Maria, para kudus dan seluruh gereja-Mu. Karena rahmat-Mu kami ingin melakukan silih atas dosa-dosa kami dan juga atas dosa-dosa orang lain. Kami akan melakukan silih dengan menjadi orang yang teguh iman, dengan hidup suci dan dengan setia kepadamu. Kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik, agar orang-orang tidak menghina Engkau dan agar orang-orang mengikuti Engkau. Yesus Tuhan, terimalah ungkapan cinta kasih kami bersama dengan doa-doa Santa Perawan Maria yang berdiri dekat salib-Mu, yang menjadi teladan dalam berbuat silih. Jagailah kami agar tetap setia sampai akhir hidup kami. Bimbinglah kami agar setia kepadamu, dan tuntunlah kami agar dapat masuk ke tanah terjanji di surga, tempat Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, kita hening sejenak di hadapan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kita sejenak meresapkan pengorbanan Tuhan Yesus dengan hatinya yang Maha Kudus, yang penuh belas kasih, pengampunan dan juga cinta. Kita timba semangat itu untuk hidup kita sebagai salah satu jalan menggapai kekudusan. Kita hening sejenak.
Engkau telah memberi roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hati-Nya yang maha kudus, terpujilah darah-Nya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria perawat dan bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat-Nya dan segala orang kudus.
Saudara sekalian, dan demikian perayaan Ekaristi, Pesta Santo Thomas Rasul dan juga adorasi Jumat pertama, Sakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Sesama